Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat duha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sholat sunnah duha diterangkan dalam banyak hadis, salah satunya hadis qudsi. Allah memerintahkan Bani Adam agar tidak meninggalkan 4 rakaat sholat di waktu duha. Hadis lain dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan dan nahi mungkar melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Mayoritas ulama 4 mazhab mengatakan bahwa sholat duha hukumnya sunnah mu'akkad atau sangat dianjurkan. Duha adalah sebutan untuk awal siang hari atau pagi. Sedangkan sholat duha dalam fikih adalah sholat yang dikerjakan mulai matahari terbit, seukuran 1 tombak atau 7 hasta atau 2,5 meter, sampai waktu zawal saat matahari tergelincir ke arah barat atau menjelang masuknya zuhur. Waktu paling afdol mengerjakan sholat duha adalah sekitar jam 9 pagi ke atas. Jumlah minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Maksimalnya menurut mazhab Syafi'i Hanbali Maliki adalah 8 rakaat. Sedangkan mazhab Hanafi 12 rakaat. Adapun surat paling utama dibaca ketika sholat duha adalah surah As-Syam pada rakaat pertama dan surah Ad-Duha di rakaat kedua. Kedua surah ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat duha dengan membaca surah As-Syam dan Ad-Duha. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Selain surah As-Syam dan Ad-Duha, para ulama juga menganjurkan membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini merupakan pendapat Imam Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i. Imam Ar-Ramli berkata, disunahkan saat sholat duha membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kedua surah ini paling afdol dibanding surah As-Syam dan Ad-Duha walaupun ada hadisnya. Sebab surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran dan surah Al-Kafirun setara dengan 1/4 Al-Quran. Dari 2 surah yang dianjurkan ketika sholat duha, berikut ini juga ada keutamaan surah tersebut. Untuk keutamaan surah As-Syam ini memiliki keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Dalam kitab Lamahatul Anwar wa Nafahatul Azhar, Muhammad bin Abdul Wahid Al-Ghafiqi menyebutkan beberapa riwayat mengenai keutamaan surah As-Syam ini. 1. Aman dari hal yang menakutkan. Orang yang membaca surah As-Syam setiap pagi, maka dia akan aman dari setiap sesuatu yang menakutkan. Hal ini berdasarkan riwayat berikut. Dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Wasisyamsi waduhaha setiap pagi, maka dia akan aman dari setiap hal yang menakutkan. 2. Sedekah dengan seisi langit bumi. Membaca surah As-Syam pahalanya seperti bersedekah dengan seisi langit dan bumi. Ini berdasarkan riwayat sebagai berikut.
Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Wasyamsi waduhaha, maka seakan-akan dia bersedekah dengan segala sesuatu yang terbit atasnya matahari dan bulan. 3. Diampuni dosa. Mendapatkan ampunan dosa ini berdasarkan riwayat berikut. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa membaca surah Wasyamsi waduhaha, maka diampuni dosa yang tenggelam dan terbit atasnya matahari. Selain itu, berikut ini juga ada beberapa keutamaan surah Ad-Duha jika dibaca ketika sholat duha. 1. Mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 11 berbunyi, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manfaat dari mengucap dan merasa bersyukur adalah selalu merasa cukup dan terhindari dari sikap iri dengki terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Hal ini tentu baik bagi ketenangan hati dan pikiran agar kita terhindar dari stres. 3. Diibaratkan 360 sedekah. Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menjadi tambahan hafalan. Manfaat dari membaca surah Ad-Duha adalah bisa digunakan untuk tambahan hafalan surah pendek. Menghafal Al-Quran memang membutuhkan niat, tekad, dan komitmen, maka Anda bisa mulai dengan menghafalkan surah pendek. Jika Anda mengenal Allah, menghafal kitabnya, insya Allah Anda akan semakin dekat dengannya. 4. Membuat kita mudah menunaikan ibadah sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu cara untuk mendatangkan rejeki. Insya Allah dengan melaksanakan sholat duha, membaca surah Ad-Duha, dan yakin atas kuasa Allah, kita akan mendapatkan rejeki yang berlimpah. Rejeki ini tentu akan bermanfaat untuk hidup di dunia dan bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat jika kita menggunakannya dengan baik serta bersedekah. Nah, itu dia sahabat beriman, 2 surah pendek yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca ketika melaksanakan sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.